Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naldi Aziz dengan nomor induk mahasiswa 19320014. Di sini saya akan mempresentasikan sistem perpipaan gedung kampus untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Teknologi Perpipaan dengan dosen pembimbing Dr. Engineering Muhammad Syamsiro, STMT. Latar belakang: kebakaran merupakan bencana yang bersumber dari api yang tidak dikehendaki dan sangat merugikan manusia. Kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran ini tidak hanya beberapa kerugian individual seperti harta, benda, dan nyawa, namun juga kerugian bagi instansi atau saran vital yang menguasai hajat hidup banyak orang seperti halnya gedung perkantoran, juga sarana, gedung pendidikan, dan lain sebagainya. Kebakaran menjadi salah satu yang sering terjadi pada sebuah bangunan atau gedung. Kebakaran dapat terjadi kapan saja karena banyak peluang yang dapat memicu terjadinya bencana ini. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam suatu konstruksi gedung banyak sekali ditemukan kondisi dan situasi yang memungkinkan terjadinya kebakaran, seperti kebocoran gas dan hubungan arus listrik. Di sini saya mengambil 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana sistem hidran kebakaran pada gedung kampus; yang kedua, bagaimana menentukan kebutuhan alat dan pipa hidran kebakaran pada gedung kampus; yang ketiga, bagaimana proses flow diagram PFD dan piping and instrumentation diagram PNID. Dari presentasi saya ada tujuan dari presentasi. Yang pertama, mengetahui betapa pentingnya sistem hidran pada gedung untuk menanggulangi saat terjadinya kebakaran. Yang kedua, mengetahui fungsi alat yang digunakan di sistem hidran kebakaran. Definisi kebakaran. Kebakaran menurut NFPA, National Fire Protection Association, didefinisikan sebagai suatu peristiwa oksidasi yang melibatkan 3 unsur elemen yang harus ada, yaitu bahan yang mudah terbakar, oksigen dalam suatu udara, dan sumber energi atau panas yang menimbulkan harta benda. Alat pemadam api adalah peralatan yang digunakan sebagai alat pelindungan terhadap bahaya kebakaran dari situasi darurat. Hidran kebakaran adalah sistem instalasi jaringan perpipaan yang berisikan air dengan bertekanan tertentu yang dipergunakan sebagai sarana untuk memadamkan api penyebab kebakaran. Di sini saya cantumkan ada beberapa hidran, yaitu adalah hidran halaman atau sering disebut dengan hidran pilar, yaitu suatu sistem pencegahan kebakaran yang membutuhkan pasokan air dan dipasang di luar halaman. Peralatan yang diperlukan yang pertama itu adalah sprinkler dengan gambar yang terlihat di presentasi saya, berfungsi sebagai tempat air keluar. Sini saya akan sedikit menjelaskan cara kerja sprinkler tersebut. Prinsip kerja fire sprinkler sangat canggih dan merupakan terobosan mutakhir yang pernah dibuat dalam sejarah umat manusia. Fire sprinkler merupakan sistem yang digunakan untuk memadamkan kebakaran ketika terjadi kebakaran di sebuah bangunan. Fire sprinkler akan menyala secara otomatis ketika ada api yang akan menyebabkan kebakaran, sehingga alat ini bisa dihadapkan ketika suatu gedung atau ruangan yang sudah terpasang dengan fire sprinkler tidak ada orang yang mengetahui sumber api. Fire sprinkler dapat bekerja dengan otomatis untuk memadamkan kebakaran. Apalagi prinsip kerja fire sprinkler padukan dengan alarm smoke detector atau alarm fire detector, tentunya kebakaran akan lebih diminimalisir kerugiannya. Nah, beberapa prinsip kerja fire sprinkler saat terjadi kebakaran pada sebuah gedung. Yang pertama, fire sprinkler akan bekerja ketika mendapatkan suhu dari panas api sekitar 68 derajat Celcius yang akan terbuka dan air akan keluar dari kepala sprinkler. Yang kedua, pada alarm valve akan terbuka dan menyebabkan set pada alarm cek valve terbuka. Kemudian air akan mengalir ke pipa alarm trim dan mengaktifasi alarm. Yang ketiga, aliran air akan berhenti mengalirkan ke pressure switch, alarm gong, dan juga ke fire sprinkler. Alat yang selanjutnya itu adalah pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal fungsi untuk memompa air dari sumber air ke tangki cadangan untuk menjaga tampungan air dalam keadaan terisi
Apabila permukaan air dalam tangki penampungan menurun, maka pompa akan secara terus-menerus mendistribusikan air ke dalam tangki, sehingga batas air dalam tangki tersebut, yang ketiga itu adalah tangki air, berfungsi sebagai tampungan air yang telah dipompa dari sumber air. Pipa hidran. Pipa hidran itu adalah alat yang mendistribusikan air dari pompa ke tampungan air dan setiap hidran box. Yang selanjutnya yaitu adalah selang, berfungsi untuk meneruskan air yang telah dipompa dari hidran box ke sumber air. Yang selanjutnya itu adalah hidran valve. Hidran valve adalah sebuah katup atau keran yang terhubung dengan hidran pilar untuk mengatur air dengan menutup, membuka, atau menghambat sebagai jalannya air. Hidran valve dapat dioperasikan secara manual otomatis. Sistem hidran kebakaran. Hidran merupakan sistem untuk perlindungan terhadap kebakaran menggunakan media air. Pipa hidran secara umum hampir mirip dengan sistem pipa air pada rumahan. Sistem ini terdiri dari terhubungnya beberapa elemen, di antaranya yang pertama yaitu adalah tempat penyimpanan air atau sering disebut dengan tandon atau reservoir. Yang kedua, sistem distribusi aliran air. Yang ketiga, sistem pompa hidran. Sistem hidran kebakaran. Di sini saya akan menjelaskan sistem hidran kebakaran pada gedung bertingkat tinggi, atau biasanya di kampus juga terdapat gedung bertingkat tinggi, yaitu adalah fire fight system, atau bisa dikenal dengan sistem pemadam kebakaran. Itu adalah sistem yang disediakan dalam suatu bangunan untuk menanggulangi bahaya kebakaran. Sistem pemadam kebakaran pada gedung bertingkat tinggi adalah wajib hukumnya untuk disediakan, mengingat dalam suatu gedung bertingkat akan timbul keterbatasan tindakan yang dapat dilakukan penghuni untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran. Selain itu, proses penyelamatan para penghuni pun juga akan sulit dilakukan oleh dinas pemadam kebakaran disebabkan tingginya lokasi. Selain kedua hal di atas, sistem pemadam kebakaran pada gedung bertingkat tinggi wajib ada, mengingat efek dari kebakaran yang dapat melemahkan struktur gedung jika kebakaran tidak segera diatasi. Sistem kebakaran fire fight system gedung bertingkat tinggi dibagi menjadi beberapa sistem yang berdiri sendiri namun saling terkait satu dengan yang lainnya. Sistem kebakaran pada gedung bertingkat tinggi dibagi menjadi 3 sistem utama. Yang pertama yaitu adalah fire hydrant system, yang kedua fire sprinkler system, yang ketiga fire alarm system. Sini saya akan menjelaskan fungsi berbagai sistem tersebut. Yang pertama, fire hydrant system atau pemadam sistem hidran, yaitu adalah suatu sistem pemadam kebakaran yang dioperasikan secara manual oleh tenaga manusia dengan menggunakan media air sebagai alat pemadam api. Prinsip kerja dari sistem hidran pada gedung bertingkat tinggi adalah ketika hidran valve pada box hidran dibuka, maka pompa akan mengalirkan air ke seluruh instalasi pipa hidran dalam gedung menuju ke titik valve terbuka. Yang kedua itu adalah fire sprinkler system. Fire sprinkler system atau pemadam sistem sprinkler adalah suatu sistem pemadam kebakaran yang dapat bekerja secara otomatis berdasarkan perbedaan suhu. Fire sprinkler system dibagi lagi menjadi dua sistem berdasarkan kesiapan air dalam pipa instalasi, yaitu wet riser system dan dry riser sprinkler system. Yang selanjutnya yaitu adalah fire alarm system. Dari namanya tentu saja sudah tahu fire alarm system adalah suatu sistem pendukung pemadam kebakaran gedung bertingkat tinggi. Sistem ini lebih kompleks lagi dibanding dengan fire sprinkler system. Fire alarm system akan berkaitan dengan sistem keamanan gedung, elevator, intake fan, exhaust fan, detektor asap, detektor panas, dan lain sebagainya yang tergabung dalam general fire. Nah, bahkan fire alarm system dan alarm system canggih dapat langsung berhubung dengan Sudin Damkar. Fire alarm system juga bertindak sebagai ujung tombak seluruh sistem yang ada pada gedung bertingkat tinggi saat terjadinya kebakaran.
Nah, itu adalah fungsi dari 3 sistem yang ada pada gedung bertingkat tinggi. Sistem perpipaan hidran gedung kampus. Dari itu ada gambar sistem perpipaan hidran gedung kampus. Hidran gedung adalah sistem fire hydrant yang diinstalasi demi memproteksi bangunan gedung dari kebakaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem tersebut. Dalam sistem hidran gedung, dibutuhkan pompa untuk menghantarkan air menuju hidran pilar. Terdapat 3 jenis pompa dalam sistem ini, yakni joki pump unit, electric pump unit, dan diesel pump unit. Joki pump unit berfungsi untuk menstabilkan tekanan air yang akan dialirkan, sementara electrical pump merupakan pompa yang bekerja dengan menggunakan aliran listrik untuk menghantarkan air menuju hidran pilar. Ketika tidak ada aliran listrik, maka sistem hidran gedung menggunakan diesel pump unit menggantikan tugas electric pump. Bila listrik kembali menyala, tugasnya akan berubah sebagai alat penstabil tegangan sistem hidran. Nah, itu adalah cara kerja sistem hidran gedung. Di sini juga memerlukan berbagai alat pendukung. Yang pertama itu adalah persediaan air. Sistem persediaan air untuk sistem hidran adalah yang pertama, sumber air untuk memasak kebutuhan sistem hidran kebakaran dapat berasal dari PDAM, sumur, atau kedua-duanya. Yang kedua, volume reservoir. Sesuai yang diatur dengan ketentuan yang berlaku, harus diperkirakan berdasarkan penyesuaian yang diperkirakan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bagi bangunan yang diproteksi. Yang kedua itu adalah pemipaan. Rangkaian jaringan pemipaan pada sistem jaringan hidran yaitu adalah pipa distribusi. Yang kedua adalah pipa header yang sudah tercantum dalam gambar di atasnya tadi. Selang dan nozzle. Klasifikasi selang yang dibutuhkan, yang pertama harus kuat menahan tekanan air yang tinggi dan tahan gesekan. Yang kedua, tahan pengaruh zat kimia, memiliki sifat yang kuat, ringan, dan elastis. Yang ketiga, dilengkapi dengan coupling dan nozzle yang sesuai ukuran. Yang selanjutnya yaitu adalah pompa. Pompa yang digunakan adalah pompa joki, pompa utama, pompa cadangan. Dari pompa-pompa di sini sudah saya jelaskan dalam prinsip kerja hidran gedung kampus di atas tadi. Proses flow diagram atau sering disebut dengan PFD. PFD adalah sebuah aliran diagram yang menggambarkan secara garis besar seluruh proses dalam sebuah plan. Dengan membaca sebuah PFD, kita akan lebih mudah memahami bagaimana sebuah plan pada pabrik atau industri bekerja. Diagram flow proses PFD pada gedung kampus yaitu adalah yang pertama itu adalah mulai, yang kedua pemilihan alat, yang selanjutnya itu adalah perancangan alat, lalu penempatan hidran, pengujian, hasil, laporan, dan selesai. PN Instrumentation Diagram (PNID). Piping and Instrumentation Diagram (PNID) adalah sebuah diagram alir yang menjelaskan isi proses dalam PFD secara lebih detail. Di dalam PNID akan dijelaskan detail tentang proses aliran sebuah sistem disertai dengan equipment dan instrumentation yang ada di dalamnya, mulai dari jenis pipa yang digunakan, alat mekanik yang digunakan, katup valve yang digunakan, kontrol masuk dan keluar, interface tekanan pressure, dan lain-lain. PNID sebuah rangkuman keseluruhan proses mulai dari diagram alir, komponen yang digunakan, jenis komponen, nomor, bahkan hingga kontrol sistem yang ada pada proses tersebut. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman keseluruhan proses PNID pada gedung kampus. Sistem distribusi aliran pemadam kebakaran diambil dari ground tank atau reservoir menggunakan pompa fireman pump, diesel fire pump, dan joki pump. Sistem instalasi pipa kebakaran ini bisa tersendiri, yaitu adalah main pump hydrant dan main pump sprinkler, atau bisa menjadi satu dengan melalui pipa header.
Fairman Pump, Diesel Fire Pump, dan Jockey Pump. Dan instalasi ini terhubung dengan pressure tank. Pada pressure tank terpasang pressure switch yang digunakan untuk mengoperasikan pompa secara otomatis dan diset sesuai dengan tekanan standar instalasi pipa gedung. Kemudian pipa header dibagi menjadi dua instalasi pipa yaitu pipa hydrant dengan warna merah dan pipa silinder dengan warna oranye. Sistem distribusi yang dimaksud dalam sistem hydrant adalah bagaimana fungsi pipa hydrant untuk mengalirkan air dari reservoir ke ujung titik selang fire hose. Untuk pemadaman api, rancangan pipa hydrant yang sering digunakan dalam jaringan interconnection tertutup seperti sistem ring atau sering disimbolkan dengan huruf O. Sistem distribusi pipa hydrant seperti ini memiliki keunggulan seperti air dapat selalu dialirkan ke titik hidran walaupun ada salah satu area yang mengalami kerusakan atau kebocoran. Selain itu, pipa hidran ini mengalirkan air bertekanan yang lebih stabil walaupun semua titik hidran terbuka dalam waktu bersamaan. Pipa hidran yang tersambung dengan reservoir meliputi pipa yang menghubungkan dari pompa utama ke sumber air. Reservoir sendiri merupakan tempat penampungan air untuk fire hydrant. Pipa hydrant juga terhubung dari suatu reservoir ke reservoir lainnya karena kadang pada suatu sistem hidran reservoir tidak hanya terdiri dari satu tangki saja namun bisa beberapa tangki. Penempatan tangki reservoir bisa berada di atas tanah atau di bawah tanah. Reservoir dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menampung air untuk kebutuhan pemadam kebakaran kurang lebih 30 menit dengan aliran kapasitas pompa 500 galon per menit. Sebelum petugas pemadam kebakaran datang, reservoir juga harus dimungkinkan untuk dapat diisi kembali dengan air dari luar. Jadi sewaktu-waktu saat air habis dalam pemakaian atau dalam testing maka bisa disuplai kembali. Mekanisme ini juga membutuhkan pipa hidran untuk mengalirkan air dari sumber lain seperti air tanah, sungai, atau lainnya ke reservoir menggunakan pompa. Nah, itu adalah rangkuman keseluruhan proses P&ID dalam gambar yang tercantum. Studi kasus yang saya ambil yaitu adalah menurut Nurfadila 2018, contoh perancangan sistem hidran bangunan gedung di Universitas Jember yang digunakan adalah hidran pilar, hidran halaman, dengan menggunakan dua jenis macam pipa yaitu pipa distribusi dengan diameter 5 inci dan pipa pelayanan dengan diameter 3 inci. Kesimpulan dari studi kasus dan presentasi saya itu adalah bencana kebakaran terjadi tanpa terduga sebelumnya. Oleh karena itu, sistem hidran kebakaran sangat penting diperlukan di setiap bangunan, seperti bangunan gedung, kampus, gedung perkantoran, gedung hotel, rumah sakit, dan pasar. Oleh karena itu, sistem hidran sangat dibutuhkan dan dapat juga untuk mengantisipasi lebih cepat saat terjadinya kebakaran. Karena seseorang yang berada di sekitar hidran saat terjadinya kebakaran bisa mengoperasikan sistem hidran untuk memadamkan api. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau penulisan presentasi saya yang masih salah, mohon dimaafkan. Semoga presentasi saya bermanfaat untuk yang melihat presentasi saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.